satu langkah. Semangat jangan putus asa, berbuatlah satu langkah. Semangat jangan putus asa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arninda Siregar, saat ini sedang mengajar di SDIT Darussalam 01 Batam dan juga sedang melaksanakan perkuliahan di Universitas Tanjung Pura, PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Nomor induk mahasiswa F4 301231509. Saat ini saya akan mengambil video uji kinerja yang saya berharap pengambilan video ini mampu memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di kelas 4D pada materi mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Anak ibu, biar lebih diberkahi belajarnya, biar lebih tenang belajarnya, maka kita mulai seperti biasa berdoa sebelum belajar. Siap? Ketua kelas. Siap. Allahu Akbar. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan, suara dipelankan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalau selesai berdoa ini belajarnya lancar, tenang, dan nangkap apa yang Bu Dinda sampaikan. Baik, sebelum kita mulai masuk ke sesi berikutnya, kita mulai dengan tepuk dulu. Tepuk semangat seperti biasa. Tepuk semangat. Nah, anak ibu, yang dulu-dulu kita udah belajar nih menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, tanah airku, tanah airku Indonesia. Masya Allah, tepuk tangan. Nah, udah hebat tuh ya. Jadi anak ibu, kita akan mulai masuk belajar. Tapi Bu Dinda lihat di situ ada 01. Itu juga ada sisa satu meja. Berarti ada berapa orang nggak datang hari ini? Ya. Aira sakit, Amira sakit, terus Kela Nasma juga. Kita doakan kawan-kawan kita yang sakit semoga lekas sembuh. Yang hadir di dalam ruangan ini juga sehat selalu. Nah, yuk, Bu Dinda tampilkan dulu ini ya. Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana pendapatmu tentang gambar ini? Tinggi. Nah, sebelum kalian lebih lanjut, pakai ini. Gunakan kata tanya adik Simba untuk mendukung pendapat atau pertanyaanmu. Kalau kita mau berpendapat atau kita mau bikin pertanyaan, Bu, ini apa misalnya? Gunakan adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Yuk. Ya. Di mana besok Monas?
Di mana Monasnya? Good. Gunakan itu. Di mana Monasnya? Di mana? Jakarta. Berarti Monas di Jakarta. Yuk, Humaira lagi. Nah, good. Apa kepanjangan Monas? Siapa yang bisa jawab? Monumen Nasional. Berarti pertanyaan anak ibu, apabila digabungkan menjadi kalimat, maka sudah jadi satu paragraf. Bu Ninda rangkum jadi seperti ini. Nah, ini udah Bu Ninda rangkum, Bu Ninda buat di rumah. Kalian bisa bikin sendiri nanti. Bangunan ini adalah Monas, kepanjangan dari Monumen Nasional. Monas terletak di Jakarta. Monas dibangun pada tanggal 17 Agustus 1960. Ini adalah informasi tentang Monas. Jadi menarik, anak ibu kalau udah paham adik Simba, udah bisa menulis satu paragraf. Coba lihat di kalimat pertama, Monas. Jadi di kalimat kedua ada juga Monas, kalimat ketiga Monas, kalimat keempat Monas, Monas. Dari sini kita udah bisa tangkap bahwa ide pokoknya adalah Monas. Gampang kan? Itulah yang mau kita pelajari hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah, yuk baca, siswa Oke, Bu Ninda cepat saja karena Ibu yakin kalian sudah paham apa itu ide pokok. Ide pokok adalah bahasa sederhananya, ide pokok adalah hal yang utama, hal yang paling penting di dalam teks atau di dalam cerita. Dalam teks atau dalam cerita. Kemarin kita udah baca cerita, ini tadi teks ya. Kalau teks yang paragraf. Sekarang di mana ide pokok ditemukan? Di dalam kalimat utama. Jadi kita harus cari kalimat utama. Atau kalimat utama ada di awal, di akhir, di awal dan di akhir dalam teks. Nah, jadi dia menyebar. Cuma nanti kita lihat ciri-cirinya. Selain ide pokok, ada juga ipung. Apa ipung? Ide pendukung. Apa arti ide pendukung? Kalimat yang menjelaskan atau mendukung ide pokok. Nah, ide pendukung ada di dalam kalimat penjelas, sehingga ide pendukung disebut juga dengan ide penjelas. Ide pendukung berada setelah ide pokok bila ide pokoknya di awal, di kalimat pertama. Kalau ketemu kalimat utama di kalimat pertama, maka di bawah-bawahnya adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Paham ya nak? Jadi yang harus kita cari hari ini adalah targetnya mencari ide pokok di dalam kalimat utama. Jadi anak ibu gampang ya. Tugas kita hari ini adalah mencari ide pokok di dalam kalimat utama. Masalahnya yang menjadi misteri adalah di manakah kalimat utama berada? Sekarang akan kita lihat. Nah, ciri-cirinya. Cara menemukan ide pokok. Nah, untuk mencari ide pokok atau ipok harus cari dulu kalutnya. Apa kalut? Kalimat utama. Apa ciri-cirinya? Nah, dia kalimat utama bisa ada di A, B, C. Apa itu A? Awal. Apa itu B? Apa itu C? A itu awal, B itu belakang, C itu campuran. Sekarang kita lihat. Bila ipok di A, awal, ciri-ciri kalutnya. Ciri kalutnya berarti ada kata repetisi atau pengulangan. Ingat tadi di awal Bu Ninda bikin Monas di kalimat pertama, di bawahnya ada Monas, 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 Monas. Itu namanya repetisi atau pengulangan. Jadi kalau udah ada kalimat di pertama ada kata satu Monas, di bawahnya diulang lagi, berarti ide pokoknya ada di mana? Atas. Di atas. Good. Sekarang selain itu ada repetisi, ada juga kata ini. Jadi kalau di kalimat keduanya ada kata ini, ada kata itu, ada kata tersebut, berarti kalimat utama ada di pertama, di awal. Gampang kan? Berikutnya ada kata iya, mereka, nya, itu di kalimat di bawahnya.
Oke. Nah, ipok di belakang. Ipok di belakang itu biasanya berupa kesimpulan. Ditandai dengan ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, ada juga jadi. Dan ketiga, ide pokok itu biasanya ada yang tertulis langsung di kalimat pertama, kayak Monas tadi. Atau dia nggak nampak Bu, di kalimat manapun nggak nampak. Tapi karena dia diulang-ulang terus, jadi kita bisa ngerasa, oh ya Monas gitu. Karena diulang-ulang terus, walaupun dia nggak langsung dapat di kalimatnya. Siap? C-nya gimana C? Nih C, campuran berarti dia gabungan dari kedua-duanya, A dan B. Gampang? Masuk ke soal berikut. Yuk tentukan. Bisa nggak? Paham nggak? Baca contoh. Yuk, 3, 2, 1 baca. Oke, siap. Tebak. A, B, C, D. Yang manakah jawabannya? 1. A, B, C, D. Satu kata. A. B. Kelompok 4? C. Oke. 6. C. 6 C. B. Kelompok 2 apa tadi? B. Ini tadi apa? C. C, B, A. Oke, jawabannya adalah C. Pantesan. Masih ada satu lagi. Tebak berikut ini. Nah, oke. Tarian daerah. Baca baik-baik. Set. Yuk. Ini gampang sekali. Ya. Sebelum Bu Dinda masuk ke ide pokoknya, udah siap baca kan? Kita lihat. Kalau ide salah. Oke. Kalau ide pendukungnya adalah ini, apakah ide pokoknya? Nah, pertanyaan. Ini disebutkan nggak ada pilihan A, B, C, D. Sebutkan kalimatnya. Kalau tadi ada ABCD, ini nggak ada ABCD. Yuk, dimulai. Cung, angkat tangan. Siapa cepat? Ya, Altaf. Silakan. Kelompok 5. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Betul. Coba kita lihat. Tereng. Nah, itu jawabannya. Tari daerah merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Betul apa tidak? Tidak. Oh tidak, kamu bilang betul dong. Ya, tepuk tangan buat kelompok 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, semangat lah. Masa nggak semangat? Ngantuk? Jawab saya nggak mau. Baik. Kita akan masuk ke kerja kelompok. Siap? Caranya, dengarkan baik-baik. Masing-masing sampai 6 aja, nggak boleh kelebihan. Jadi sampai 6. Kalau nanti udah 6, ulang lagi. Oke? Dari 1. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, Subhan 5. 5. 6. 1. 2, 3. 5. 1. 3, 4, 5. Oke, siap. Sekarang pegang bukunya. Rapikan semuanya. Yang satu pindah ke sini, 2 pindah ke sini, 3 pindah ke sini, 4, 5, 6. Yang sudah lengkap kelompoknya, silakan pilih ketuanya. Yang sudah terpilih ketuanya, boleh ke depan mengambil topi.
konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sekarang fokus konsentrasi, lihat ke depan. Cara mengerjakan tugas kelompok. Lihat, sudah anak ibu, perhatikan. Cara mengerjakan tugas kelompok, Bu Ninda akan bagikan amplop yang di dalamnya adalah isi tugas kelompok yang anak-anak ibu harus selesaikan. Tugas kalian adalah susunlah kalimat yang dibagikan menjadi paragraf yang benar. Temukan ide pokok dari paragraf tersebut, lalu presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Sebelum kelompok yang maju menyebutkan ide pokok dari teks yang dipresentasikan, kelompok lain diberi kesempatan untuk menyusun kalimat yang masih rancu dari kelompok yang tampil. Setelah itu menebak ide pokok dari teks tersebut. Setelah kelompok lain memberi tanggapannya, kelompok yang maju bisa memberikan respon balik. Oke? Respon baliknya benar atau tidak. Tebakan dari kelompok yang akan menebak ide pokoknya. Paham? Paham, nak? Rancu itu masih belum betul. Ya, siap ya. Sekarang Bu Ninda kasih kesempatan untuk ketua kelompok mengambil Perhatikan ke depan, konsentrasi. Anak ibu, yang akan kalian buat adalah ini, mind map. Jadi nanti kertas yang Bu Ninda bagikan, kalian boleh gunting. Ini bahan bacaan. Ini kan masih berantakan ya. Perhatikan, konsentrasi. Anak ibu boleh gunting ini, gunting, nanti susun. Susunannya boleh bentuknya begini, boleh seperti ini. Bu, yang di tengah-tengah ini apa? Yang di tengah-tengahnya adalah gambar. Ini sebagai sentral gambar. Nanti yang penjelasnya adalah di sini kalimat-kalimatnya. Nah, untuk kalimat pendukung, kalimat utama yang di dalamnya ada ide pokok, anak ibu kasih tanda. Contoh yang udah Bu Ninda buat adalah ini. Bu Ninda buat seperti ini. Judulnya, judul dari cerita ini adalah nih, dikenal karena menari. Oke, di sini dibikin di bawah nama kelompok. Bu Dinda bikin udah seperti ini susunannya, ada ide pokok, ide pendukung. Oke, siap? Bisa? Paham? Kita mulai dari sekarang, waktunya 15 menit, bisa ya nak? 15 menit dimulai, silakan keluarkan guntingnya. Bu, di mana ditempel? Ditempel di sini. Oke? Ditempel di sini. Paham? Oke, silakan bekerja. Setiap insan terlahir di dunia selalu berharap untuk bahagia, namun terkadang sulit untuk wujudkannya. Cara bagaimana untuk selalu bahagia? Bahagia itu mudah jika kita selalu syukuri nikmatnya, tanpa pernah mengenal untuk berputus asa, selalu bersabar dalam suka ataupun duka. Bahagia itu mudah, walau sederhana tapi indah penuh makna. Tak perlu berkeluh ke satu kekurangannya, semua akan indah pada waktunya. Sekarang kita akan lihat penampilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Bu Nina acak,
Apapun yang jadi, silakan tampilkan di depan. Satu orang juru bicaranya, bisa ketua, bisa yang lain, terserah. Kita mulai dari kelompok 5. Silakan kelompok 5. Gerakannya gemulai membayangkan badan dan sedikit menirukan gerakan pencahaya di Depok dari kami. Ya, silakan kelompok mana yang mau nebak? Tinggi-tinggi ya, Irsal. Silakan kelompok 4, Irsal, tebak ide. Apa ide pokoknya? Kelompok 5. Sebutkan. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Oke, betul? Betul. Betul. Terima kasih buat kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, kedua jempol menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Desa kedua adalah desa. Oke, silakan. Ini dia tariannya. Apakah ide pokoknya? Yang mana? Yang mana? Cheryl, yang mana? Ini? Yang di atas? Ini? Ya, oke. Jawabannya adalah, coba lihat kan? Betul lah. Salah. Jawabannya betul yang disebutkan oleh kelompok 2, yang disebutkan oleh kelompok 1 masih salah. Silakan duduk. Orang bersama mengatur waktunya. Desa terakhir adalah desa Gijinger. Ini pokoknya apa? Silakan kelompok lain tebak ya, Fazila. Yang mana, Nak? Yang mana? Oke, betul. Kelompok 5. Coba letakkan ke kawan-kawannya. Betul nggak? Tunjukkan. Hah? Betul? Cocok berarti. Oke, good. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Hebat. Oke. Baik, silakan. Silakan duduk. Keluarkan penanya. Bu Dina mau bagikan soal. Kalian sudah paham dengan ide pokok dan ide pendukung? Bu Nina tanya, di manakah kalian bisa menemukan ide pokok? ABC itu disebut apa? Itu ABC itu adalah kalimat
Kalimat utama. Ide pokok ditemukan di dalam apa? Ide pokok ditemukan di dalam kalimat utama. Kalau kalimat utama sudah ditemukan, setelah kalimat utama adalah kalimat good, Alta, pendukung. Maka ketika udah ketemu kalimat utama, di bawahnya adalah kalimat pendukung. Jadi anak ibu, kesimpulan apa yang anak ibu bisa dapatkan dari pelajaran hari ini? Kesimpulan yang bisa menyimpulkan dari yang sudah dipelajari hari ini, angkat tangan. Wirza, silakan. Segalanya tentang apa, Wirza? Tentang ide pokok lengkap Wirza. Ada lagi yang lain? Ya, Mirza. Bisa mendapatkan ilmu apa, Mirza? Kasih nama dulu, Nak. Ilmu bahasa Indonesia. Ini adalah lembar refleksi. Anak ibu tinggal jawab ya tidak. Ya tidak, ya tidak. Kalau iya dicentang, tidak silang. Paham? Itu saja. Ya tidak, ya centang, tidak silang. Oke. Oke, terima kasih. Silakan ini langsung dikerjakan. Kasih belum paham ide pokok dan ide pendukung karena ada beberapa yang salah. Seperti yang tampil tadi di kelompok 5 kan masih salah. Kelompok 6 juga masih salah ide pokoknya. Yang benar menampilkan ide pokok itu di kelompok 2. Jadi, agar kalian lebih paham, silahkan di rumah baca halaman 74 sampai 75 dan cari ide pokok dari paragraf itu. Halaman berapa? 74 sama 75 silahkan dibaca, nanti bisa dikerjakan di rumah. Ide pokok dan ide pendukung. Bu Nina berterima kasih anak-anak ibu sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan tertib. Walaupun ada yang teriak-teriak ya sudahlah ya. Nah, sama-sama kita tutup pelajaran hari ini dengan hamdalah. Hiban sebagai ketua kelas, Hiban boleh baca doa. Hiban silakan. Hiban membaca doa selesai belajar. Hiban silakan. Baik anak ibu, terima kasih ibu ucapkan. Boleh pulang, dirapikan barang-barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelangkah, semangat jangan putus asa, berbuatlah